Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa pada malam hari ini. Ya, saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat karena perlindungan dan kasih Tuhan. Biarlah kita mau terus bawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan agar hidup kita boleh terus berkenan di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan kami. Kami bawa korban syukur kami bagimu malam ini. Apapun keadaan kami mau tetap bilang Tuhan baik. Engkau baik Tuhan, karena itu hanya Engkau yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Sebab Engkaulah sumber kekuatan, sumber pengharapan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Emas, perak dan permata, emas, perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari emas, perak dan permata, emas, perak dan permata, tiada arti. Kami ingin lebih dekat, ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada. Lebih lagi saudara datang pada Tuhan, katakan lebih dari segalanya, lebih dari ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata, emas, perak dan permata, tiada arti. Kami ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba yang setia Tuhan, mengejar Engkau. Terima kasih, kami bersyukur. Biarlah kita terus saudara mengejar Tuhan lebih dari segala-galanya di hidup kita. Lebih dari segalanya, kami ingin Engkau Tuhan. Yes, bilang pada Tuhan, emas, perak dan permata, emas, perak dan permata, tiada artinya Tuhan, artinya
bersekutu denganmu. Amin. Denganmu jadikan ku hamba setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami sembahkan. Terima kasih. Bersamamu kami jalani hidup kami Tuhan, karena perkenanan Tuhan itulah yang meneguhkan hidup kami. Di dalam kami menjalani melewati setiap persoalan badai hidup, hanya bersamamu Bapa kami dimampukan melewati segalanya di hidup kami. Karena itu kami berdoa, berikan kami kekuatan dan kemampuan. Berikan kami perkenanan-Mu yang akan memampukan kami Tuhan untuk melewati badai hidup persoalan. Kami taruh harapan dan iman kami hanya kepadamu. Angkat tanganmu, katakan saudara, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu, perkenananmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Yes, amin Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah Bapa. Bersamamu ya Bapa, bersamamu Bapa, kami lewati semua Tuhan. Amin. Hanya perkenanan-Mu, perkenanan-Mu yang teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Sebab anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, melimpah di hidup kami. Sebab itu kami menyembah-Mu. Kau yang layak Tuhan, Kau sumber kekuatan. Terima kasih Bapa, sebab Engkau mau berjalan bersama-sama dengan kami. Bersamamu Bapa, kami mau lewati semua hal di hidup kami Tuhan. Hanya perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah
Lebih lagi saudara, engkau yang sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan, katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin, amin. Perkenananmu Tuhan, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Yes, Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin. Sebab anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Terima kasih. Biar anugerah-Mu terus melimpahi kami Tuhan dengan kekuatan. Biar kami terus meneguhkan hati untuk memuji menyembah Engkau di sepanjang hidup kami. Sebab tidak ada tempat lain Tuhan untuk kami lari selain pada Tuhan. Engkau yang suci, Engkau yang layak untuk kami tinggikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak Tuhan. Bahwa kami terus ada di dalam bait-Mu, di dalam hadirat-Mu yang suci dan kudus ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan saudara, Kau saja, Kau saja yang suci. Kau layak terima glory, terima glory, amin. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, amin. Kau saja Tuhan. Lebih lagi katakan Kau saja, Kau saja yang suci, Kau saja Tuhan, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Tuhan, Kau saja, Kau saja, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci. Katakan Kau saja yang layak Tuhan, Engkau saja yang layak terima glory. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan, Kau saja Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja, Kau saja yang layak.
Hanya Kau Tuhan yang layak, hanya Kau Tuhan yang layak. Terima sembah, terima pujian kami, terima glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau pilih kami Tuhan untuk datang di bait-Mu, Tuhan yang kudus, Tuhan yang ajaib. Bahkan kalau malam ini Engkau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, kami tahu Tuhan Engkau menjadi jawaban bagi kami, firman-Mu yang sanggup meneguhkan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami percaya Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Ya, kita akan sama-sama mendengarkan karena kita percaya bahwa kesaksian itu membangkitkan iman kita. Terima kasih juga buat setiap kesaksian yang sudah masuk. Ya, Tuhan memberkati. Baik, saya akan bacakan. Shalom Ibu Debbie, selamat sore. Ya, saya Ibu Kristiani dari Papua, Bu. Saya mau memberikan kesaksian atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, Bu. Dari tahun 2010 saya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup pribadi saya. Saya juga agama sebelumnya bukan Kristen dan saya ini orang Sulawesi Selatan. Awal saya mengenal Tuhan Yesus itu sempat juga saya diancam oleh orang tua saya, kalau sampai saya menjadi Kristen, saya akan dibunuh. Tapi Tuhan itu baik karena setelah saya ikut Yesus, percaya kepada Tuhan dan menjadi agama Kristen, keluarga saya hanya marah pada saya selama 2 minggu saja. Itu di luar dari apa yang saya bayangkan. Bahkan sampai saat ini puji Tuhan kami hidup rukun bersama dan semua keluarga dalam pergumulan saya untuk diselamatkan Tuhan juga. Tahun 2014 yang lalu saya mulai merasakan pengurapan Roh Kudus dalam kehidupan saya secara pribadi dan saya juga menjadi pengikut Kristus. Saya terus bergumul untuk suami saya yang terus ada dalam dosa kemabukan dan juga amarah, emosi yang belum terkontrol dan belum bisa dia tahan. Semua masih dalam pergumulan. Memasuki tahun 2022 saya mendapat sebuah mimpi buruk dan terus diingat-ingat dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang membuat saya takut menjalani hari-hari di hidup saya di tahun 2022 ini. Dan saya akhirnya menonton YouTube. Disitulah channel Ibu Debbie lewat di beranda saya dan saya langsung menontonnya. Saya mendapat ketenangan, Bu, setelah mengikuti semua khotbah-khotbah Ibu dan mengikuti semua di channel Ibu. Iman saya semakin bertumbuh. Awal bulan Februari saya mulai mengikuti mesbah doa, ya, walaupun sendiri. Namun setelah 2 minggu suami dan anak-anak saya mulai ikut dan kami berkomitmen untuk terus mengikuti mesbah doa di tiap hari-hari kami, ya, sampai dengan hari ini. Puji Tuhan, kami pun mulai menjalani doa puasa untuk membentuk iman dan merubah hidup kami. Dan luar biasa, Bu, puji Tuhan, Yesus dahsyat dan juga luar biasa berkuasa. Setiap doa puasa kami sehingga suami saya mengalami lawatan Tuhan secara luar biasa, Bu. Sekarang dia mulai meninggalkan minuman keras, ya, rokok, mabuk-mabukan, dan karakternya diubahkan Tuhan. Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Debbie dan seluruh tim mesbah doa karena Tuhan sudah memakai Ibu secara luar biasa bagi hidup kami secara pribadi. Terima kasih Ibu. Mohon maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Semoga semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan lewat Ibu Debbie dan lewat kehidupan kami juga. Tuhan boleh pakai kami menjadi alat dan kesaksian di akhir zaman. Amin, puji Tuhan, ya, luar biasa saudara, sebuah kesaksian dari seorang ibu yang juga dipilih Tuhan
untuk menjadi pengikut Kristus. Walaupun tantangan yang harus dihadapi itu berat, tetapi ibu tetap kuat. Bahkan bersyukur ya, ibu mulai terus mengikuti ya khotbah-khotbah lewat YouTube, dan dia menemukan channel saya ya, dan akhirnya dia mulai nonton Mesbah Doa. Dia terus bergumul untuk suaminya yang mabok, merokok ya, kasar, perilakunya dan karakternya. Namun ketika Ibu Kristiani ya mengikuti Mesbah Doa terus rutin, akhirnya suaminya mulai mengikuti, anak-anaknya juga. Dan yang luar biasa ya, suaminya diubahkan Tuhan. Sekarang mulai meninggalkan rokok, minuman keras ya, dan semua karakter-karakternya mulai Tuhan ubahkan. Puji Tuhan ya, Tuhan mendengarkan dan Tuhan tahu kerinduan kita. Ketika kita terus berubah dan rindu untuk diubahkan, maka Dia Tuhan yang turut bekerja, saudara. Kita melihat di sini ya, apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Tuhan. Ya, dan kita melihat bagaimana Tuhan mengubahkan suami ibu ya, itulah mujizat terbesar, saudara, ketika kita ini diubahkan, dilepaskan dari semua ikatan-ikatan dosa. Ya, kita berdoa biarlah terus Tuhan ubahkan ya karakter suami yang mabok, minum minuman keras, merokok, dan sekarang sudah diubahkan Tuhan ya. Kita percaya bahwa ketika kita mau berubah ya, ingat perubahan nasib itu mengikuti perubahan karakter. Karena itu saya juga berdoa bagi semua saudara ya yang masih terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, minuman keras ya, obat-obatan terlarang, rokok. Biar kita berdoa, kita mau buang semua itu, saudara ya, supaya kita boleh mengejar perkenanan Tuhan. Alkitab berkata, buanglah semua yang jahat itu, agar hidup kita boleh terus diperbaharui dan mencapai apa yang Tuhan mau ya. Karena kita melihat, saudara, keadaan zaman hari-hari ini tidak semakin baik ya, tetapi semakin menakutkan. Namun kalau kita mau berserah, kita mau terus percaya Dia Tuhan yang sanggup, Dia Tuhan yang mampu melakukan segala perkara di hidup kita. Baik, kita sudah sampai di Keluaran pasal yang kedua, saudara. Sekarang kemarin kita sudah selesai dengan Keluaran pasal yang pertama, di mana kita melihat kemarin bahwa akhirnya orang Israel, keturunan Israel mulai berkembang biak di Mesir, sehingga Raja Mesir tidak suka ya. Dan akhirnya dia mengeluarkan ketetapan ya, bahwa semua bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani ya untuk bersalin ya, itu ya akan dihukum ya. Dan kita melihat di sana akhirnya mereka ditindas, tapi makin ditindas makin bertambah banyak dan berkembang ya, karena memang mereka disertai Tuhan, saudara. Sehingga akhirnya ya bidan-bidan itu menjawab kepada Firaun bahwa ya perempuan Ibrani itu tidak sama dengan perempuan Mesir ya, melainkan mereka itu kuat. Dan sebelum bidan itu datang mereka telah bersalin, kata mereka ya, karena bidan-bidan itu takut akan Allah. Ya, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, lalu bertambah banyaklah bangsa Israel di Mesir. Nah, akhirnya kita ya akan melihat sekarang tentang Keluaran pasal yang kedua. Kita tahu bersama di sana raja mengeluarkan sebuah titah bahwa ya lemparkanlah semua anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi kalau anak perempuan biarkan hidup, tapi kalau anak laki-laki harus dibuang ke sungai Nil. Dan kita lanjutkan sekarang pasal yang kedua, Keluaran pasal yang kedua. Firman Tuhan berkata, judul perikopnya di sana Musa lahir ya. Jadi Allah memilih Musa di sini. Ayat yang pertama, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Ayat 3, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter.
Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Tiberau di tepi sungai Nil. Saudara, ya kita melihat ya ketika Musa lahir, jadi seorang laki-laki dari keluarga Lewi, keturunan Lewi, itu anaknya Israel, Yakub ya, menikah dengan seorang perempuan juga keturunan Lewi dari suku Lewi ya. Lalu dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, ketika dia lihat bahwa anak itu ya di sini dipakai bahasa cantik, tapi dia laki-laki ya, cakep ya, maksudnya cakep anak itu. Lalu disembunyikanlah 3 bulan lamanya anak itu ya, lalu dikatakan tetapi ia tidak dapat teruskan menyembunyikan lebih lama, kalau ketahuan raja bisa dibunuh saudara. Akhirnya ya dia mengambil, dikatakan di sana peti ya, dia bikin dari ya dengan gala-gala, dibikin sebuah peti pandan ya, dengan ya dipakalnya dengan gala-gala dan ter ya, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruh di tepi sungai Nil. Saudara ya, memang meskipun belum ada nama yang disebutkan, namun bayi dalam kisah ini adalah Musa ya, sudah dikatakan di judul perikopnya. Ibu dan ayah Musa itu bernama Yokebed dan Amram. Kakak laki-lakinya adalah Harun dan kakak perempuannya ialah Miriam. Ya, kita tahu bersama. Perahu kecil yang terbuat dari bulu papirus itu dibuat oleh seorang perempuan yang mengetahui apa yang akan dilakukannya. Perahu-perahu sungai orang Mesir dibuat dari bulu yang sama dan dibuat tahan air dengan dilapisi aspal ter ya. Bulu yang tumbuh setinggi 16 kaki dapat dikumpulkan di daerah-daerah berawa di sepanjang sungai Nil ya. Itu sebabnya keranjang kecil yang disembunyikan di antara bulu itu akan dilindungi dengan baik dari cuaca yang sulit dan ya untuk dilihat. Sulit dilihat ya. Juga dari cuaca. Jadi dibikin dari dari daun papirus ya. Daun papirus itu ya konon katanya itu buaya tidak suka mencium ya, makanya ditaruh itu supaya bayi itu selamat juga ya, selain bisa melindungi tetapi juga ya melindungi dia dari ya dimakan oleh buaya. Dan dibikin dari bulu-bulu saudara yang tingginya itu 16 kaki. Ya, ini sejenis mungkin kayak bambu yang ringan lah ya untuk bisa ditaruh di air. Ya, ibu Musa itu mengetahui betapa salah ya jika ia membunuh anaknya. Namun ya sedikit saja yang dapat diperbuatnya untuk mengubah peraturan baru dari Fir'aun tersebut, karena Fir'aun mengeluarkan peraturan. Satu-satunya pilihan baginya adalah menyembunyikan anak itu dan belakangan ia menaruhnya di sungai dalam sebuah keranjang kecil dari papirus. Allah memakai tindakan berani sang ibu untuk menaruh si anak, seorang Ibrani pilihan Tuhan, di rumah Fir'aun. Akhirnya saudara ya, apakah kita kadang-kadang merasa dikelilingi oleh ya kejahatan atau keadaan yang tidak enak ya? Tapi kita percaya saudara, Tuhan tuh memiliki cara-cara yang lain ya untuk menggenapi rencananya dan kehendaknya atas kehidupan seseorang. Sekalipun kan ya berat menghadapi apa yang Fir'aun suruh itu, membunuh anak itu, tapi kita melihat Tuhan tuh sanggup. Iya, ayat yang keempat di sana dikatakan saudara, ayat yang keempat, kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Ayat 5, maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Tiberau itu, maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ayat 6, ketika dibukanya dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Ayat 7, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu dengan tuan putri?
Sahut putri Fir'aun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Saudara, kita melihat Tuhan itu ajaib dan dahsyat. Makanya kita juga harus percaya ketika Tuhan memilih dan memanggil kita untuk masuk dalam rencananya, maka Tuhan juga yang akan mempersiapkan, Tuhan juga yang akan membuka jalan. Ya, karena secara manusia mungkin ada banyak hal yang tidak dapat kita lakukan dengan kekuatan kita. Ya, bayangkan ketika Tuhan mau memilih seorang yang akan dipakai untuk membebaskan umat pilihannya, yaitu bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Ya, dia memilih seseorang dan itu adalah Musa. Ya, ketika Musa dipilih, kita melihat saudara, ya tidak mudah. Tantangannya, ada peraturan dari raja bahwa semua anak laki-laki yang lahir dari orang Ibrani itu harus dimusnahkan, dibuang ke sungai Nil, ya, dibunuh, tetapi yang perempuan dibiarkan. Secara manusia kalau kita melihat gini rasanya sudah tidak mungkin, ya. Di kanan kiri depan belakang ini sudah peraturan raja yang tidak boleh dilanggar. Tetapi ya Tuhan sanggup melakukan segala perkara saudara, ya. Sehingga saya juga percaya betapa hancurnya ya ibu Musa ketika dia harus menghanyutkan anaknya sendiri di sungai Nil. Tetapi saat itu kakaknya Musa mengintip, ya, melihat bahwa ya siapa sangka ya bukan secara kebetulan putri Fir'aun saat itu mandi di sungai Nil. Dan dia melihat ya ada perahu kecil yang hanyut, lalu diambil dan ternyata itu adalah Musa, bayi yang dipilih Tuhan itu. Lalu akhirnya dia mencari orang karena bayi itu masih sangat kecil, pasti membutuhkan ya air ASI. Lalu dia menyuruh orang mencari inang yang bisa menyusui. Ternyata juga yang dipanggil adalah ibunya Musa sendiri. Ya, betapa luar biasanya. Lalu dia dipercayakan untuk merawat Musa sampai besar, ya, dan akhirnya diserahkan anak itu kepada putri Fir'aun, ya, dan akhirnya putri Fir'aun mengambil dia, memberi nama dia Musa sebab dia diambil dari air. Saudara, kalau kita melihat di sini siapakah putri Raja Fir'aun, ya, ada dua penjelasan yang umum. Yang pertama, sebagian orang beranggapan bahwa Hatshepsut, ya, Hatshepsut adalah perempuan yang mengangkat bayi Musa dari sungai. Suaminya adalah Fir'aun Thutmose, ya, II. Ini akan sesuai dengan tanggal keluaran yang lebih awal. Rupanya Hatshepsut ya tidak bisa mempunyai anak, ya, putri Fir'aun yang ini. Karena itu ya Thutmose ya mempunyai seorang anak lelaki dengan perempuan lain, dan anak ini yang akan mewarisi tahta kerajaan. Hatshepsut ya tentu menganggap Musa sebagai pemberian dari para dewa karena sekarang ia mempunyai anaknya sendiri yang akan menjadi ahli waris yang sah atas tahta kerajaan. Sebagian orang juga menganggap bahwa putri raja yang menyelamatkan bayi Musa itu adalah anak perempuan Ramses II, ya, bahwa dia seorang ya Fir'aun yang sangat kejam yang akan membuat kehidupan penuh sengsara bagi budak-budak Ibrani. Ini akan sesuai dengan tanggal keluaran yang belakangan, ya. Jadi ada dua penafsiran, ya, tapi mungkin lebih masuk ya yang pertama karena itu dia tidak punya anak, ya. Kita melihat tapi siapapun dia, Alkitab mencatat ya bahwa putri Fir'aun yang mengambilnya, walaupun tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Namun ya ada dua putri Fir'aun, saudara. Jadi Fir'aun itu adalah sebutan ya bagi Raja Mesir pada saat itu. Kita melihat bahwa Tuhan itu sanggup turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya bahkan ketika kakak Musa yaitu Maryam, ya kakak perempuan dari Musa, melihat bahwa putri Fir'aun menemukan Musa,
Dia dengan segera ya mengambil inisiatif untuk menyarankan seorang perawat ya bagi ibunya yang dapat memelihara bayi tersebut ya, dan itu adalah ibunya sendiri. Alkitab tidak mengatakan apakah Miriam merasa takut menghampiri putri Raja Mesir saat itu ya, dan apakah sang putri juga curiga terhadap gadis Ibrani tersebut. Tetapi Miriam memang menghampiri sang putri dan putri itu menyewa jasa Miriam dan juga ibunya. Keluarga mereka disatukan kembali ya, dan kesempatan-kesempatan khusus dapat menghampiri kita tanpa terduga. Karena itu saudara, jangan biarkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran ya itu ya menghalangi kita untuk boleh mengalami kesempatan yang Tuhan berikan. Siapa yang menyangka ya akhirnya ya putri Firaun mengambil ibunya Musa sendiri untuk menyusui anaknya. Ya, dan ibu Musa dipersatukan kembali dengan bayinya yang sudah dia hanyutkan, ya itu adalah tindakan berani dari sang ibu yang dipakai oleh Allah ya untuk memulai rencananya yang besar atas bangsa Israel. Saya yakin ketika dia menghanyutkan anak itu pasti pikirannya berkecamuk, hatinya hancur. Anak yang dia miliki masih bayi ya, cuma bisa dia rawat beberapa bulan, harus dihanyutkan karena kalau tidak ya dibunuh sama Firaun, itu hanya dilempar tok ke Sungai Nil. Tetapi ini ya dia mencoba melakukan sebuah tindakan dengan menghanyutkannya di dalam perahu kecil. Saudara, ya kita melihat Tuhan itu memilih orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Ya, dan Allah tidak memerlukan banyak ya dari kita untuk melaksanakan rencananya bagi hidup kita. Ya, karena itu jangan kita fokus pada kesulitan-kesulitan manusiawi, karena Tuhanlah yang akan turut bekerja ya, sebab banyak orang akhirnya imannya dilumpuhkan oleh tantangan, persoalan di depan mereka karena situasi yang mungkin kelihatannya mustahil ya menurut manusia kita. Namun ya biarlah kita mau fokuskan perhatian kita hanya kepada Allah dan bukan kepada masalah, supaya kita boleh melihat jalan keluar. Tuhan itu terlalu banyak memiliki jalan keluar bagi kita. 1001 macam cara dia bisa lakukan, asal ya kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu sanggup menyelesaikan berbagai kesukaran yang seolah-olah itu jalan buntu bisa menjadi jalan keluar ya. Saat itu saya yakin dan percaya ibu Musa menghanyutkan Musa itu dengan hati yang sedih dan hancur. Dia pikir sudah tidak ada jalan dan itu satu-satu pilihan ya untuk menyelamatkan anaknya. Dia pikir itulah jalan buntu, tapi ternyata Tuhan mengubahnya menjadi jalan keluar. Justru Musa dipelihara oleh putri Raja Firaun, pasti layak diberkati dan dia dipelihara dengan baik. Bahkan ibunya sendiri dapat kesempatan mengasuh dia sampai besar. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mau terus percaya dan berharap kepada Dia. Karena itu marilah kita mau sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Jangan lihat masalahmu yang besar, jangan lihat tantangan persoalanmu yang besar, tapi lihatlah kepada Tuhan yang besar yang sanggup membuat jalan bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa saudara, dan kita akan merenungkan firman ini di dalam anugerah Tuhan. Mari kita satukan hati. Kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu itu yang terbaik. Engkau tidak pernah gagal. Engkau selalu menyatakan maksud dan rencana-Mu atas hidup kami. Kami belajar satu hal hari ini, sekalipun sulit tidak ada jalan rasanya. Ibu Musa memilih untuk menghanyutkan bayinya. Dengan perasaan yang hancur, ya dia berpikir ya dia akan berpisah dengan bayinya untuk selama-lamanya. Tetapi Tuhan sanggup mengubah apa yang sulit bagi kami menjadi sesuatu berkat. Tidak pernah disangka ternyata Musa ditemukan oleh putri Firaun dan dia dibesarkan oleh ibunya sendiri yang menyusuinya. Tuhan, ada banyak jalan buntu di depan kami yang seringkali kami rasa tidak ada lagi jalan keluar. Kami mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, berserah pada rencana dan kehendak Tuhan, karena itulah yang terbaik bagi hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu, untuk mengandalkan Engkau senantiasa. Mampukan kami untuk hidup di dalam jalan-jalan Tuhan.
Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu hari ini Bapa. Rumah tangga kami berkati, suami istri anak-anak disertai Tuhan. Berkati pekerjaan kami, biarlah suami-suami juga boleh menjadi suami yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, yang hidupnya diubahkan, yang hidupnya dipulihkan. Kami berdoa istri menjadi istri yang takut akan Tuhan, anak-anak juga takut akan Tuhan. Hidup mereka disertai, diberkati Tuhan, masa depan, jodoh anak-anak kami semua Tuhan yang pegang kendali. Kami berdoa juga Bapa untuk semua keluarga besar kami, bahkan mereka yang belum mengenal Engkau. Biarlah anugerah Tuhan tercurah untuk keluarga besar kami. Bapa, hujan keselamatan, pertobatan tercurah. Selamatkan Tuhan. Berdoa untuk keluarga kami juga yang sedang terbaring sakit. Mungkin itu orang tua kami, siapapun bahkan yang ada di luar sana Tuhan. Mereka yang sedang terbaring sakit, entah di rumah sakit, di rumah atau di mana saja. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, jamah dan lawat kesembuhan-Mu terjadi. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Engkau jamah Tuhan. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Yesus Tuhan, Engkau sanggup memberikan kesembuhan. Kami percaya lawatan Tuhan itu terjadi. Kami percaya anugerah-Mu tercurah. Kami berdoa kesembuhan terjadi terutama secara jiwa, supaya tidak ada amarah kepahitan, namun kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami. Kalau sakit ini karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa hari ini juga menyerahkan untuk setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, yang tertekan, terhimpit masalah kehidupan. Mereka yang ada di dalam ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian. Kami berdoa Bapa, biarlah urapan-Mu turun Tuhan, lawatan-Mu turun Bapa. Sembuhkan, bahkan lepaskan segala ikatan-ikatan dosa ini. Segala yang semua yang terikat dengan minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, rokok Tuhan. Yang terikat dengan game-game online, yang terikat dengan judi online. Kami berdoa Tuhan lepaskan. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap mereka yang terikat hari ini dengan amarah, kepahitan, kebencian, dendam. Kami buang semua itu di dalam nama Yesus. Yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kami tolak dalam nama Yesus. Hidup kami dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, kami menyerahkan untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan. Kami berdoa Tuhan, bukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Yesus. Beri kepercayaan keturunan ilahi Bapa. Kami juga terus berdoa untuk setiap mereka yang ingin menjual aset. Tuhan, Engkau turut bekerja, yang terlilit hutang piutang. Tuhan, kebaikan-Mu, anugerah-Mu sanggup melepaskan setiap kami. Biarlah kami berharap hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, menyerahkan untuk setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupi. Kami mengangkat tangan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia. Lawat dari Sabang sampai Merauke. Ampuni bangsa kami Tuhan. Lepaskan bangsa ini dari segala macam pertikaian, roh-roh kekerasan, terorisme. Kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Segala ideologi-ideologi yang tidak berdasarkan Pancasila di negeri ini, kami hancurkan dalam nama Yesus. Segala politik uang menjelang pemilu 2024, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang terikat di dalamnya Tuhan, kami juga berdoa dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang melepaskan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati pemimpin di bangsa kami, Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, diberkati oleh Tuhan. Bangsa kami mengalami lawatan dan pertobatan. Ampuni bangsa ini Bapa, biarlah orang-orang bertobat, berbalik kepada Tuhan. Diberkati rakyatnya, diberkati tanahnya, airnya, udaranya, sungainya, lautnya. Diberkati pertanian, perkebunannya, pertambangannya, peternakannya. Diberkati Tuhan rakyatnya. Terima kasih buat bangsa kami, Engkau yang menjagai bangsa ini. Berkati semua bangsa-bangsa lain yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan, tutup bungkusan kuat kuasa darah-Mu agar juga mereka boleh sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami terus berdoa untuk perang yang masih terjadi Tuhan. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan
bangsa-bangsa yang tidak sungguh-sungguh mencari Engkau. Berkati setiap mereka yang terus setia berdoa di mesbah doa, di belahan benua-benua yang ada di dunia. Tuhan memberkati dan menyertai. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.